Hai semua, sahabat IRV Project dimanapun berada. Kali ini IRV akan berbagi tentang bagaimana caranya menentukan kriteria keberhasilan di dalam penelitian tindakan kelas. Nah, kita ketahui bahwa keberhasilan sebuah penelitian itu seperti PTK misalnya, itu kita harus menentukan sebuah kriteria dulu. Biasanya ya secara umum kriteria keberhasilan PTK karena PTK itu adalah merupakan cara untuk mengatasi permasalahan dengan tujuan meningkatkan hasil belajar, maka keberhasilannya pun harus berdasar pada hasil belajar itu sendiri. Misal, bisa saja kita gunakan seperti ini. Tindakan dikatakan berhasil jika persentase rata-rata hasil belajar mencapai kategori minimal baik. Pertanyaannya adalah, dari mana kita mendapatkan kategori ini? Nah, untuk itu, sebelum teman-teman, para guru menentukan kriteria keberhasilan, perlu dulu memahami tentang analisis data yang akan digunakan. Ada analisis data yang bisa kita gunakan, itu adalah karena kita berbicara tentang hasil belajar, menggunakan deskriptif kuantitatif. Jadi dengan analisis ini, silakan Bapak Ibu menjabarkan rata-rata nilai siswa, kemudian dari rata-rata itu bisa disajikan ke dalam bentuk tabel ataupun grafik. Nah, misal sebagai contoh, untuk menentukan tingkat hasil belajar matematika, ini contoh saja, maka kita dapat menggunakan rumus ini. Itu rumus M% sama dengan M per SMI kali 100%, di mana M% ini adalah persentase rata-rata hasil belajar, M ini adalah min ini adalah rata-rata nilai siswa, terus SMI ini adalah skor maksimal ideal. Kemudian, setelah kita mendapatkan persentase ini, jadi kita perlu melakukan konversi. Itu konversi di PAP skala 5. Tabel yang bisa kita gunakan adalah ini. Jadi, dibagi menjadi 5, yaitu misal saya mengambil dari sumbernya Agung tahun 2005, dari 0 sampai 54%, kategorinya adalah sangat kurang dan keterangannya tidak tuntas. 55 sampai 64, kategori kurang dan tidak tuntas. 65 sampai 79% itu cukup tuntas. Kemudian 80 sampai 89 kategori baik itu tuntas, dan 90 sampai 100% itu sangat baik kategori tuntas. Oleh karena itu muncullah tadi bahwa penelitian dikatakan berhasil jika kategori baik, yaitu berada pada persentase 80 sampai 89. Jadi ini, di kategori ini baru penelitian dikatakan berhasil. Contoh perhitungannya. Oke, ini adalah nilai yang sudah ada. Ini ada 30 siswa. Nilai 75 termasuk tuntas, 70 termasuk tidak tuntas karena KKM minimalnya adalah 75. Pertama, lakukanlah penjumlahan nilai ini sehingga diperoleh sebesar 2.285. Kemudian rata-ratanya adalah 2.285 dibagi dengan 30, yaitu 30 ini adalah 30 siswa, sehingga diperoleh M-nya adalah 76,17. Nah, M ini kemudian dikonversi. Jadi kita lihat 76,17 ini berada di kategori yang mana. Jadi dia ternyata berada di kategori nomor 3, yaitu ini. Sementara kriteria keberhasilan tadi adalah kategori baik, yaitu 80 sampai 89%. Jadi dengan nilai sebesar 76,17 ini, maka penelitian ini belum dikatakan berhasil alias perlu dilanjutkan.
Jadi harus dilanjutkan di siklus kedua. Nah, silakan lakukan perhitungan yang sama seperti di siklus 1 tadi hingga kategori ya minimal yang dicapai adalah baik. Kalau sudah tercapai kategori baik, maka penelitian dapat dikatakan berhasil. Dengan kata lain, berhasil ini maka penelitian dapat dihentikan. Itu tadi teman-teman tentang bagaimana cara kita menentukan kriteria keberhasilan dari sebuah penelitian tindakan kelas. Jangan lupa untuk berikan komentar, berikan feedback, share, like, komen, agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.